Modifikasi cuaca di IKN dilanjutkan hingga 12 September. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan terus dilanjutkan hingga 12 September 2024 mendatang. Sampai September, hujan di Kalimantan Timur, Kaltim, dan sekitar IKN masih tinggi, sehingga kemungkinan longsor dan banjir masih tinggi. Untuk itu, operasi modifikasi cuaca oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dilanjutkan sampai 12 September sehingga target-target pembangunan fisik bisa tercapai, ujar Muhadjir dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin. Ia menegaskan, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan bersama BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan pembangunan di IKN terhambat akibat gangguan cuaca. Kita ingin mencegah terjadinya kemungkinan risiko bencana termasuk di wilayah IKN, karena kalau itu terjadi akan menghambat dan mengganggu target-target yang telah ditetapkan, termasuk untuk memperpanjang dan melanjutkan pembangunan bandara yang sekarang sudah 1.300 meter dan kurang 1.000 meter lagi, ucapnya. Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, operasi modifikasi cuaca tersebut dilakukan atas permintaan Kepala Daerah dan BMKG. Kami menyelenggarakan operasi modifikasi cuaca ini atas permintaan dari pemerintah daerah dan atas rekomendasi dari BMKG, sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko bencana dan dampak bencana, kalau bahasa pendeknya yakni mengurangi, mengalihkan, atau mendatangkan hujan, paparnya. Ia menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk dialihkan ke beberapa wilayah lain untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Di wilayah Kaltim ini masih banyak turun hujan, di beberapa titik juga terjadi banjir dan tanah longsor, sehingga kita menggerakkan operasi modifikasi cuaca supaya hujan tidak datang secara deras atau dialihkan ke tempat lain agar tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa terjadi banjir dan tanah longsor dapat terkendali, tuturnya. Jokowi titipkan keberlanjutan hilirisasi hingga IKN kepada Prabowo. Presiden RI Joko Widodo menitipkan keberlanjutan hilirisasi industri hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia, SDM, sangat penting. Baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN, maupun ekonomi hijau, kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri apel kader dan penutupan rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu malam. Dengan keberlanjutan, kata Jokowi, tenaga dan waktu tidak akan habis karena pemerintahan saat ini mempunyai banyak program kerakyatan dalam mendukung kesejahteraan. Dengan begitu bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan, ucap Jokowi. Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN pasti akan diselesaikan. Hal itu disampaikan Prabowo menyikapi kelanjutan pembangunan IKN pada masa pemerintahannya kelak. Pasti diselesaikan, tegas Prabowo dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Senin 12 Agustus. Meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, Prabowo optimistis dalam kurun waktu 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan sangat baik. Kita juga tidak boleh memaksakan. Akan tetapi, kalau saya optimistis ya dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik, kalau menurut saya ya. Saya bukan ahli teknik, tetapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai, jelas Prabowo.
Pengamanan kirap dari IKN menggunakan metode KRYD. Pengamanan kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dari Ibu Kota Nusantara, IKN, menuju Kota Balikpapan pada 31 Agustus mendatang menggunakan metode kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD. Jadi untuk jumlah atau kekuatan personel dari Polda Kaltim menyesuaikan situasi di lapangan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim Komisaris Besar Yulianto di Balikpapan, Rabu 28 Agustus. Ia mengatakan saat kirap nanti pengamanan dari personel Polda Kaltim akan difokuskan di sejumlah titik strategis, termasuk IKN, sepanjang rute kirap, bandara, serta lokasi-lokasi di mana masyarakat berkumpul untuk menyaksikan prosesi tersebut. Yulianto menjelaskan rute kirap atau konvoi tersebut dari Kota Nusantara melintasi Simpang Riko, Jembatan Pulau Balang, Tol Segmen 3B IKN, Tol Manggar, hingga tiba di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, SAMS, Sepinggan Balikpapan. Menurutnya perlu digarisbawahi, personel kepolisian tidak hanya mengawal bendera pusaka selama kirap, tetapi juga akan menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan bagi masyarakat yang turut hadir dan menyaksikan prosesi tersebut. Ia meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengikuti arahan petugas demi lancarnya acara kirap duplikat bendera pusaka dari Kota Nusantara menuju Balikpapan. Dikemukakannya secara umum, jajaran kepolisian dari Polda Kaltim telah siap mengamankan prosesi kirap untuk mengantarkan kembali bendera dari Istana Negara di IKN menuju Istana Negara di Jakarta. Kami ingin memastikan bahwa kirap duplikat bendera pusaka ini berlangsung aman dan hikmat, sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara kita, ucapnya. Yulianto menuturkan bahwa Polda Kaltim juga telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa prosesi berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Dia berharap dengan dukungan penuh dari Polda Kaltim, prosesi kirap duplikat bendera pusaka berlangsung sukses dan menjadi momen yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya masyarakat Kalimantan Timur yang menjadi bagian dari sejarah penting bangsa, ujar Yulianto. Sekadar diketahui, sebelumnya kirap bendera dari Jakarta menuju IKN pada 10 Agustus lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melibatkan sebanyak 9.044 pelajar. Sementara untuk kirap balik dari IKN menuju Jakarta pada akhir bulan nanti, belum diketahui apakah melibatkan kembali pelajar di Balikpapan atau tidak. Besok baru mau dirapatkan, jika kembali dilibatkan maka kami siap, ujar Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.